Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas proses pemberangkatan di Jepang dari awal, dari nol sampai berangkat ya. Ini secara pengalaman pribadi saya. Jadi kalau kita mau proses ke Jepang, kita harus masuk ke LPK di daerah masing-masing, lembaga pendidikan masyarakat kemasyarakatan. Nah, dulu saya masuk LPK kurang lebih selama 3 bulan ya, sampai betul-betul dapat job. Nah, setelah saya masuk di LPK, kok saya sudah mendapatkan job. Nah, saya tinggal masuk ke tahap selanjutnya. Nanti dulu coy, capek habis jalan. Nah, jadi proses awal pertama masuk ke LPK, pendidikan ini bahasa Jepang ya. Jadi kita masuk, kita bayar administrasi. Setelah kita bayar, terus kita medical, cek kesehatan kita ada kendala, ada kondisi yang memang betul-betul yang tidak termasuk, pokoknya penyakit keras lah. Kalau ada penyakit keras kan kita untuk proses ke depan kita nggak usah mikirin, jadi kita harus mikirin kesehatan dulu. Tapi setelah kita dinyatakan kita sehat, baru kita masuk ke LPK ya. Setelah kita masuk LPK, kita pendidikan. Setelah kita pendidikan, kita ketika ada job turun, kita ditawari oleh salah satu sensei pendiri ya, ini ada job ini ada job ini. Nah, nanti kita ditawarin. Nah, setelah itu ke atas aja, ke atas. Oke, teman-temannya udah pada datang, jadi nanti nggak dengar suara saya. Jadi intinya setelah kita masuk ke LPK sampai betul-betul kita dapat job, setelah kita dapat job dan dinyatakan kita lulus wawancara, nah baru kita proses ke tahap selanjutnya ya, yaitu medical check up lagi. Kita berangkat ke Jakarta. Jadi contoh kalau kita ikut wawancaranya di Jakarta, kita lulus di sana, berarti kita medical di sana juga di Jakarta itu. Kita tidak pulang dulu. Setelah kita dinyatakan lulus, baru kita medical check up. Mungkin 1 hari atau 2 hari ya setelah kita lulus, baru kita medical. Setelah kita dinyatakan lulus, baru kita proses selanjutnya di tahap selanjutnya. Tapi biasanya kalau pengumuman kelulusan kesehatan itu seminggu ya baru keluar keputusannya. Nah, setelah kita sudah medical, kita pulang ke Indonesia, ke kampung kita, ke LPK kita di situ kita belajar lagi ya. Kita selama belajar sampai betul-betul kita dipanggil oleh SO. Maksudnya SO itu PT pusat. Nah, kalau LPK ini kan kerjasama dengan PT ya kan, PT pemberangkatan. Nah, PT pemberangkatan ini yang menentukan kalian itu berangkat atau tidaknya. Jadi kalau seumpama PT ini, katakanlah SO ini
sudah menjamin keberangkatan, berarti nanti sewaktu kalian ini belajar, nanti kalian dipanggil lagi untuk belajar lagi. Nah, intinya sampean kalian orang tuh belajar dulu setelah medical, belajar sampai betul-betul dipanggil SO itu tadi ya. Kalau sudah dipanggil oleh SO, baru kita mempersiapkan diri untuk berangkat ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu selama kurang lebih 3 bulan lagi ya. Kita belajar 3 bulan, selama itu kita belajar di Gembleng bab 1 Mina 1 sampai Mina 2. Nah, kalau sudah 3 bulan bab Mina 1 dan Mina 2 itu sudah selesai, biasanya kita disuruh pulang terlebih dahulu. Kita pulang nunggu SO kita turun, maksudnya surat izin kita itu turun. Nah, kita nunggu di rumah, tidak belajar lagi, kita nunggu sampai betul-betul SO kita turun. Nah, setelah SO kita turun, biasanya kita dipanggil, kita dikabarin bahwasanya SO nya sudah turun, jadwal pemberangkatan kalian tanggal ini bulan ini ya Kak. Nah, terus sebelum pemberangkatan kalian itu harus medical terlebih dahulu, cek kesehatan lagi. Makanya selama kalian proses, jaga kesehatan, jaga fisik kalian. Jangan sampai ketika kalian sudah pulang tapi fisik dan kesehatan Anda itu tidak dijaga ya. Karena apa? Kalau seumpama SO sudah turun, kalian cek kesehatan medikal, nah kok sampean ternyata divonis penyakit yang mungkin cukup berat, nah ini bisa jadi sama perusahaan digagalkan. Meskipun kita sudah dinyatakan lulus, SO kita turun, ini belum menjamin 100% kita berangkat teman-teman ya, karena ada tahap selanjutnya yaitu medikal yang paling penting. Kalau medikal Anda lulus, nah Anda bisa terbang. Tapi kalau kalian SO-nya sudah turun, sampai sudah dinyatakan lulus, tapi kesehatan Anda tidak mendukung, pihak perusahaan juga bisa menggagalkan ya. Banyak yang terjadi yang sekarang. Makanya saran saya, jaga kesehatan. Intinya jangan jaga kesehatan. Yang biasanya minum minuman keras itu di stop dulu kalau kita mau proses ke Jepang, karena kita ada tahap, ada tujuan ya, ada tujuan mau kerja keluar, jadi harus jaga-jaga betul kesehatan. Nah, setelah kita dinyatakan medical itu sehat, 2 atau 3 hari kita terbang ya, kita terbang. Setelah kita terbang, kita nyampe di Jepang, kita dijemput oleh salah satu kumiai ya, penanggung jawab dari yang kerjasama dengan PT SO kita. Nanti kita dijemput, terus kita diantarkan di salah satu kos-kosan lah istilahnya ya, ataupun asrama. Nah, kita tinggal di situ, kita difasilitasi dengan segala macam fasilitas yang lengkap, supaya kita nyaman. Nah, setelah kita sampai di kos-kos asrama ini, kurang lebih kita tinggal 1 bulan. Nah, selama kita 1 bulan di asrama itu kita pendidikan bahasa Jepang lagi. Selama 1 bulan itu kita belajar dengan bahasa Jepang, yang ngajar pun orang Jepang, bahasanya pun pakai bahasa Jepang. Kita teman pun berbagai negara, Vietnam, langsung Myanmar, Kamboja, Filipina. Di satu kelas itu biasanya hampir ada 50-40 tergantung ini ya, tergantung pendidikannya ya, kita di mana. Jadi setiap daerah di sini ada pendidikan masing-masing. Nah, biasanya kita bergaul dengan orang-orang ya, orang luar negeri lah. Itu artinya kita dituntut untuk bahasa. Kita ngobrol dengan bahasa yang mempersatukan kita itu yaitu bahasa Jepang, bukan bahasa Inggris lagi tapi bahasa Jepang di sini. Nah, jadi setelah kita pendidikan selesai, baru kita proses selanjutnya yaitu bekerja. Sebelum kita bekerja, kita di sini di medical check up lagi teman-teman. Kita cek kesehatan lagi, kita ambil darahnya lagi ya. Jadi
proses medical itu di Indonesia kurang lebih 3 kali medical, di sini 1 kali. Setelah kita sampai mungkin 1 minggu atau 2 minggu kita medical lagi. Kalau kita sehat ya kita diteruskan, kalau kita memang ada salah satu penyakit yang berat ya mungkin kita dipulangkan. Nah, setelah kita medical lulus, kita belajar 1 bulan. Setelah 1 bulan selesai, kita dijemput lagi oleh bos-bos kita perusahaan masing-masing ya. Kita jobnya apa, kita dapat di daerah mana, nah kita dijemput, kita diantarkan di salah satu perusahaan kita, terus kita ditempatkan di salah satu asrama terdekat dengan pabrik kita, dengan lokasi kerja kita. Nah, kita di sana sampai kita 3 tahun kita di situ, tergantung kontrak masing-masing seberapa lama kontrak kita lama. Nah, mungkin itulah ya teman-teman tahapan prosesnya. Jadi intinya teman-teman, proses awal kita pendidikan terlebih dahulu ya, selama 3 bulan di LPK masing-masing. Setelah kita di LPK 3 bulan dan kita dinyatakan sudah dapat job, terus kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita medical ya. Kita dinyatakan sehat, terus kita belajar lagi di LPK masing-masing sampai betul-betul nunggu dipanggil oleh SO ataupun PT masing-masing. Setelah kita dinyatakan SO kita sudah dipanggil, berarti kita belajar di Jakarta ya. Kita belajar di Jakarta selama 3 bulan. Setelah kita 3 bulan di Jakarta, terus kita belajar, kita pulang lagi sambil nunggu SO kita turun, surat izin kita turun. Setelah surat izin kita turun, kita akan dikasih tahu bahwasanya kamu harus berangkat ke Jakarta untuk medical, dan tanggal pemberangkatan juga sudah ditentukan. Biasanya tanggal pemberangkatan dan medical itu enggak jaraknya enggak lama, mungkin 1 atau 2 hari. Medical 2 hari selanjutnya, ataupun 1 hari selanjutnya kita terbang ke Jepang ya. Mungkin itu saja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang punya cita-cita ingin ke luar negeri ataupun ke Jepang, ataupun yang ingin proses ke Jepang ataupun yang sedang proses ke Jepang. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit gambaran yang untuk teman-teman, supaya tidak bingung hal apa yang harus saya lakukan, hal apa yang harus saya kerjakan. Jadi setidaknya video ini bisa membantu memberikan gambaran untuk teman-teman ya. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.